Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Pilkada tahun ini jangan sampai dijadikan alasan untuk bertikai, ya. Beda pilihan itu biasa, tapi keutuhan bangsa itu yang paling utama harus kita jaga. Bakar lahan ditinggal, api tidak dalam kondisi benar-benar mati, masih ada bara ya, masih ada bara kan, kena angin bisa langsung membesar, seringnya seperti itu. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Saatnya kita ikuti berita pagi edisi Kamis 12 September 2024. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan perdamaian dalam momentum pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Andi Jayapurnamo melaporkan. Momentum pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan perdamaian. Ketua FKUB Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Ahmad Kusairi Zaini menghimbau jangan sampai pilkada menjadi alasan adanya perpecahan, sehingga semua harus sama-sama menjaga sikap untuk tetap menjaga kerukunan. Ditegaskan, menang atau kalah dalam kontestasi pilkada itu biasa. Terpenting, kerukunan dan keutuhan kebersamaan tetap terjaga. Agar masyarakat tetap mendukung pemilu serentak ini, kita ikuti sesuai dengan prosedur yang ada, dan tentunya nanti kita terima hasilnya. Pilkada tahun ini jangan sampai dijadikan alasan untuk bertikai, ya. Beda pilihan itu biasa, tapi keutuhan bangsa itu yang paling utama harus kita jaga. Lebih lanjut, Kiai Haji Ahmad Kusairi Zaini menyampaikan, dari dulu Kabupaten Sumeneb selalu damai. Bahkan dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Sumeneb selalu berakhir dengan kondusif. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang menilai suhu politik di daerahnya masih sejuk dan kondusif. Penilaian ini didapatkan setelah tim tersebut melakukan survei di lapangan. Komisioner Bawaslu Sampang, Korbdi Pencegahan Parmas dan Humas Romli menjelaskan iklim politik masih kondusif meski jelang penetapan paslon Pilkada 2024. Pihaknya memprediksi iklim politik akan menghangat pada tahapan kampanye mendatang. Namun, ia mengingatkan kepada semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan pilkada yang kondusif. Masih agak datar sebenarnya, masih agak datar. Hasil dari pesan kita masih landai, masih datar, Mas. Semoga aja tensinya tetap tidak terlalu tinggi kan ya, karena potensi tinggi tensi itu ada sebenarnya, karena hanya dua pasangan calon. Nanti ketika saat kampanye pasti itu menghangat, Mas. Pihaknya juga menghimbau kepada publik untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan pilkada serentak. Bawaslu menurutnya akan selalu siap menerima dan menindaklanjuti jika ada informasi pelanggaran. Berikutnya pendengar dan juga masyarakat, pendengar maupun pemirsa, masyarakat diharapkan tidak terpecah belah di tengah perbedaan pilihan pada pilkada 2024. Berikut komentar dan juga harapan mereka. Nama saya Wibowo, saya dari Desa Babian. Pengamanan pemilu saya rasa ini perlu memang dilakukan. Karena apa? Karena dari sejarahnya, mulai dari dulu, pemilu ini selalu identik dengan konflik-konflik yang sebenarnya
di luar apa yang kita perkirakan. Jadi harapan saya sebagai warga, sebagai rakyat Indonesia, saya berharap semoga dengan adanya operasi ini tidak menimbulkan adanya pertumpahan darah. Ya, jadi benar-benar aman dan kondusif sehingga keselenggaraannya pemilu 2004 ini menjadi lebih baik. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu dilaksanakan. Semoga pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Pada pelaksanaan pemilu, kondisivitas memang menjadi utama. Jikapun ada wilayah di Madura yang zona merah, itu menandakan masyarakat harus ikut menjaga keamanan. Saya Hasan dari Pajagalan. Kami sangat menyambut baik dengan digelarnya operasi Mantap Brata yang dilakukan Polres untuk pengamanan pemilu 2024. Karena seperti yang diketahui, pemilu mendatang ini dilakukan secara serentak. Banyak calon yang harus dipilih dan tingkat kerawanannya itu juga semakin meningkat. Untuk itu kami sebagai masyarakat sangat berharap agar pengamanan di pemilu nanti melibatnya banyak personil pengamanan baik dari anggota Polres, TNI, Babinsa, dan lain-lain. Pendengar dan pemirsa, opini dan komentar berita pagi RRI Sumeneb hari ini ialah menciptakan pilkada damai. Selengkapnya disampaikan Supriyadi. Tanggal 27 November 2024 akan menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab menjelang penghujung tahun 2024, pilkada serentak digelar. Setiap tahapan pilkada terus dilakukan oleh penyelenggara, termasuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Tujuannya satu, bagaimana gelaran demokrasi tingkat daerah berjalan lancar, aman, dan damai. Ajakan pilkada damai tidak hanya datang dari penyelenggara maupun pemerintah, namun juga oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di Kabupaten Sumeneb. Seruan FKUB Kabupaten Sumeneb, jangan sampai pilkada menjadi alasan adanya perpecahan. Semua harus sama-sama menjaga sikap untuk tetap menjaga kerukunan. Menang atau kalah dalam kontestasi pilkada itu biasa. Terpenting kerukunan dan keutuhan kebersamaan terjaga. Ajakan menciptakan pilkada damai oleh FKUB tentu harus diamini. Artinya semua lapisan masyarakat perlu mewujudkan itu. Terciptanya pilkada damai memang menjadi harapan semua pihak. Namun yang terpenting bagaimana harapan itu menjadi kenyataan. Pilkada memang harus berjalan sesuai dengan ketentuan. Tentunya juga harus diiringi dengan perdamaian. Sekian komentar, selamat pagi. Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. RRI saat ini harus tetap fokus bekerja menyajikan informasi yang relevan bagi masyarakat sebagai media yang terpercaya dan digemari. Hal ini disampaikan Kepala LPP RRI Sumeneb, Agustini, saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo pada pelaksanaan upacara Hari Radio ke-79 dan penyelutan obor Triprasetya RRI. Berikut laporan Rukaya Zain. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Sumeneb melaksanakan upacara Hari Radio ke-79 dengan tema relevan berdampak inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini dengan mengenakan pakaian adat Sumeneb. Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo mengatakan, di era disrupsi media, RRI mengambil langkah strategis dengan memperkuat kehadiran RRI secara 5 pilar, 5 wajah RRI, radio, portal berita online atau RRI News, platform RRI digital yang berisikan streaming RRI seluruh Indonesia, media sosial, serta komunitas. Media dimanapun saat ini sedang
mengalami masa-masa sulit, maka RRI harus terus fokus bekerja giat dengan semangat terus memperjuangkan supaya RRI relevan bagi masyarakat sebagai media yang terpercaya, digemari di tengah kebiasaan mengkonsumsi media yang telah berubah. Mari terus perkuat kemampuan kita mengadaptasi perubahan yang terjadi. Saya percaya kita mampu. Ini tantangan kita semua. Bukan hanya tugas Dewas, direksi, kasatker, atau staf, melainkan semua warga di lingkungan RRI punya tugas bersama menyelamatkan RRI dari disrupsi dengan cara memperkuat kehadiran konten berkualitas secara multiplatform dan bersama-sama terus membangun kompetensi seluruh sumber daya manusia di lingkungan LPP RRI. Sementara itu, pada penyulutan obor Tri Prasetya RRI di ruang pertemuan RRI, Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini mengatakan RRI Sumeneb saat ini sudah banyak mengalami perubahan drastis, utamanya pada program siaran dengan visualisasi RRI Sumeneb.net, serta juga media sosial sebagai bentuk pelayanan RRI pada publik semadura. Tahun ini RRI meraih berbagai prestasi dan penghargaan, diantaranya RRI saat ini berada di peringkat 30 besar portal berita online yang terbanyak dikunjungi di Indonesia. Selain itu, di periode ini 5 angkasawan RRI berhasil meraih beasiswa pasca sarjana di perguruan tinggi ternama dalam negeri maupun luar negeri, mempertahankan WTP selama 6 kali dari BPKRI dan nilai sakib dari C menjadi B, serta RRI mendapat predikat Badan Publik Informatif dari KIP RI. Dari Sumeneb kita bergeser ke Sampang, pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang memberikan apresiasi kepada program mitigasi bencana, yakni Kentongan. Alvin Wari melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mengapresiasi langkah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai penyiaran publik tanggap bencana. Kalaksa BPBD setempat Chandra Romadani Amin, Rabu 11 September 2024, menyetujui program Kentongan merupakan serangkaian upaya tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk terlibat dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana. Untuk itu, di momen HUT yang ke-79 ini, dirinya berharap RRI semakin eksis dan terus memberikan yang terbaik kepada publik. Usia 79 tentunya ini sudah lebih matang bagi RRI. Dan kami merasakan betul bahwa RRI sebagai sumber informasi dan media komunikasi dari pemerintah kepada rakyat sangat penting sekali. Sebelumnya, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang Hasan Jaleni menyebut menjadi salah satu radio paling sigap dalam memberikan informasi serta penanganan bencana, membuat Mamak Sapan akrabnya bangga kepada RRI. Dia mengatakan RRI dinilai mampu memberikan informasi dan juga literasi tentang mitigasi bencana kepada publik. Satu, saya sebagai Ketua FBRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari Kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang. FBRB juga memberikan apresiasi kepada RRI yang selalu memberikan ruang kepada relawan kebencanaan dalam membagikan ilmu seputar mitigasi bencana. Kembali ke Sumeneb, Badan Permusyawaratan Desa BPD Sumeneb yang telah mendapatkan perpanjangan masa jabatan wajib menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa. Muhammad Ali melaporkan. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo meminta para anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan bisa menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat di desanya. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan saat ini anggota BPD mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun. Maka seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat itu wajib disampaikan kepada Kepala Desa. Sebab hal itu menjadi tugas dan kewajiban dari BPD. Selain itu, orang nomor 1 di Sumeneb ini juga menginginkan agar anggota BPD dan Kepala Desa selalu harmonis, serta memutuskan semua aspirasi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan, BPD juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok melalui musyawarah mufakat.
Gak bisa kita itu melakukan itu. IDM itu ukurannya bukan kita yang ngukur. Kementerian Desa Pak Anwar ya. Next nanti BPS. Ya, next nanti BPS yang ngukur itu. Ya, jadi bukan bupati yang ngukur. Gimana kok bisa selama 3 tahun pada akhirnya nggak ada desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan skor yang bagus Sumeneb ini ya kerja kepala desa dan Bapak Ibu sekalian. Makanya seluruh indikator di pemerintahan ini berjalan cukup baik. Misalnya saya kasih contoh angka kemiskinan turun dari 20,55 saat ini selama 3 tahun di angka 17,78. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Sumeneb, Anwar Syahroni Yusuf mengatakan, Bupati Sumeneb telah melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan BPD bagi 2.448 BPD sekabupaten Sumeneb, baik via online maupun secara offline. 2 bulan terakhir, 114 peristiwa kebakaran terjadi di Sampang. Penyebabnya 85% ulah manusia. Khairul Umam melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Sampang, Madura menyatakan bahwa terdapat ratusan peristiwa kebakaran terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur pada kurun waktu 2 bulan dari Juli hingga awal September 2024. Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, Fatin Hamama menyampaikan bahwa terdapat 80 kejadian kebakaran lahan, sedangkan 34 peristiwa kebakaran rumah dan toko serta kandang ternak. Menurutnya, penyebab dari kebakaran itu untuk lahan karena ulah manusia dan membuang puntung rokok sembarang. Sedangkan penyebab utama kebakaran pada rumah, toko, dan kandang itu disebabkan karena lupa mematikan kompor dan konsleting listrik, serta lupa mematikan api saat membakar sampah di dekat rumah dan kandang. Bakar lahan, ditinggal. Api tidak dalam kondisi benar-benar mati, masih ada bara ya, masih ada bara, kan kena angin bisa langsung membesar, seperti itu. Seringnya seperti itu, Mas. Yang kita hadapi saat ini, manusia, 80% penyebab kebakaran itu manusia. Selebihnya bencana alam. Maka dari itu ia mengajak masyarakat untuk menghindari dan kurangi tradisi buruk saat musim kemarau, seperti membuang puntung rokok sembarang dan tidak membakar sampah di tempat terbuka dan dibiarkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW cenderung mengalami peningkatan. Namun, hasil pantauan yang dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan, harga tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar. Memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Namun, hasil sidak yang dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan untuk harga tetap stabil dan stok aman. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Ahmad Siddiq melalui Kepala Bidang Usaha Perdagangan Deli Septiana kepada RRI Rabu 11 September 2024 mengatakan, untuk perkembangan harga bahan pokok semuanya masih stabil. Bahkan ada yang mengalami penurunan harga. Ia menjelaskan komoditas yang mengalami penurunan harga, cabai merah besar dari harga Rp25.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Gula pasir curah dari harga Rp17.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Telur ayam ras dari harga Rp26.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Untuk perkembangan harga bahan pokok menjelang Maulid Nabi ini, alhamdulillah semuanya masih stabil, malah cenderung mengalami penurunan harga. Ada beberapa bahan pokok yang mengalami penurunan, yaitu 1, cabai merah besar, telur ayam ras, sama gula pasir. Ia menambahkan untuk kebutuhan pokok masyarakat di momen bulan Maulid cenderung mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Akan tetapi untuk stoknya aman, sehingga hasil pantauan harga tetap stabil dan tidak ada kenaikan harga. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sumeneb. Harga tembakau di Madura mulai turun karena di sejumlah daerah belakangan ini mulai turun hujan. M. Rosikin melaporkan. Kalau sebelumnya harga tembakau sempat tembus hingga Rp83.000 per kilogram, namun saat ini harganya turun, paling tinggi cuma Rp78.000 per kilogram. Salah seorang petani asal desa Prancak, Novil Hasbi, mengatakan penurunan harga tembakau terjadi setelah akhir Agustus dan awal September ini. Diperkirakan harga akan terus turun karena di sejumlah daerah mulai turun hujan.
Alasan pihak gudang menurunkan pembelian tembakau karena kualitasnya dianggap turun akibat hujan. Di pertengahan Agustus itu ada tembus 82, paling murah 70 pada waktu itu, Pak. Nah sekarang saat ini harga itu sudah mulai tidak stabil. 60 paling rendah, paling tinggi 77, 78. Di kalangan petani saat ini panen tembakau masih terus berlanjut. Bahkan ada sebagian yang masih dalam proses penyiraman. Rosikin melaporkan. Terakhir kita bergeser ke informasi olahraga. Afiatus Solihah, atlet Muay Thai Kabupaten Pamekasan berhasil mempersembahkan medali emas untuk kontingen Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Familia melaporkan. Atlet Muay Thai Kabupaten Pamekasan Alfiatus Soleha berhasil menyumbangkan medali emas untuk kontingen Muay Thai Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumatera Utara. Alfi yang turun di kategori putri usia 23 tahun dengan berat 43 kg berhasil mengalahkan atlet Jawa Barat Sakira Intan Fadilah. Alfi mengaku tidak menyangka bisa mempersembahkan medali emas di ajang paling bergengsi di Indonesia itu. Perasaanku ya pertama ya bangga banget ya Kak, dan kayak ngerasa beban tanggung jawab aku buat Jawa Timur tuh udah selesai gitu, sesuai dengan target dari pengurus juga. Ya bangga banget bisa menyumbangkan medali emas untuk Jawa Timur, dan aku berharap atlet-atlet yang lain juga bisa cabur-cabur lain bisa menyumbangkan medali emas agar Jawa Timur bisa jadi juara umum. Sementara itu Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan Johan Susanto memberikan apresiasi secara langsung kepada Alfiatus Soleha. Johan mengucapkan selamat dan bangga atas medali emas yang dipersembahkan salah satu atlet binaannya itu. Kalau bonus dari KONI Pamekasan, insya Allah tidak ada. Cuma kami ngasih uang saku lah. Juga dari Pemkab, dia tadi juga dapat, dari Pemkab dapat, dari KONI dapat. Mudah-mudahan Mbak, dari Ketua KONI Pamekasan dapat nanti. Mudah-mudahan ada rezeki, insya Allah dikasih yang dapat meraih medali. Dengan perolehan medali emas yang dipersembahkan oleh Alfi, maka cabang olahraga Muay Thai Jawa Timur keluar sebagai juara umum dengan perolehan 6 medali emas, 9 medali perak, dan 3 medali perunggu. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328 662317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Siti Aisyah, Gatekeeper Andi Purnomo, tim RRI Net, Ahmad Nur Fuad Hasan, dan Vicky Ardianto bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Semua
peristiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia.